Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham dengan NPM 213160660, kelas TK 21B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori bilangan, teori graf, dan teori Dijkstra. Oke, pertama saya akan menjelaskan tentang teori bilangan. Teori bilangan adalah konsep sistematis yang berfungsi memberikan keterangan mengenai suatu himpunan. Bilangan dapat dipresentasikan ke dalam berbagai simbol. Bilangan biner merupakan sistem bilangan yang memiliki basis 2, yaitu 1 dan 0. Bilangan desimal menggunakan basis 10, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Di sini saya akan memberi contoh soal teori bilangan, yaitu konversikan bilangan desimal ini ke bilangan biner. 90 desimal dan 101010 desimal. Jawab. Di sini kita akan mengkonversikan bilangan desimal ke bilangan biner, yaitu 90 desimal. Pertama-tama kita membagi dua angka 90, yaitu 90 bagi 2 sama dengan 45 sisa 0. Kemudian 45 dibagi 2, yaitu jawabannya adalah 22 sisa 1, 22 dibagi 2 sama dengan 11 sisa 0, kemudian 11 dibagi 2 hasilnya adalah 5 sisa 1, kemudian 5 dibagi 2 sama dengan 2 sisa 1, kemudian yang terakhir 2 dibagi 2 sama dengan 1 sisa 0. Maka hasil dari 90 desimal sama dengan 10101010. Nah, di sini kita akan mengubah bilangan biner ke bilangan desimal. Dari bilangan 101010 desimal. Sama dengan pertama kita akan mengkalikan dari bilangan yang dari belakang. 0 dikali 2 pangkat 0 hasilnya adalah 0, kemudian ditambah 1 dikali 2 pangkat 1 hasilnya adalah 2, kemudian 0 dikali 2 pangkat 2 hasilnya adalah 0, 1 dikali 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8, kemudian 0 dikali 2 pangkat 4 hasilnya adalah 0, dan yang terakhir 1 dikali 2 pangkat 5 hasilnya adalah 32. Maka hasilnya adalah 42 desimal. Yang selanjutnya teori graf. Teori graf merupakan suatu diagram yang memuat informasi tertentu jika diinterpretasikan secara tepat. Dalam kehidupan sehari-hari, graf digunakan untuk menggambarkan berbagai macam struktur yang ada. Tujuannya adalah sebagai visualisasi objek-objek agar lebih mudah dimengerti. Yang pertama, diagram sirkulasi. Diagram yang membuat arsitek untuk menganalisis arus pengunjung atau mengatur tata letak ruangan dalam gedung besar. Yang kedua, graf. Pasangan tak berurutan yang terdiri dari himpunan kosong berupa himpunan titik atau simpul, vertex, dan himpunan boleh kosong merupakan himpunan sisi, edge. 3. Terhubung langsung atau bertenaga, adjacent. 2 buah titik pada grafik tak berarah dikatakan terhubung langsung atau bertetangga jika kedua titik itu dihubungkan oleh sebuah sisi. Yang keempat, terkait atau bersisian, incident. Untuk sembarang sisi yang menghubungkan dua titik pada graf, sisi itu dikatakan terkait atau bersisian dengan dua titik itu. Yang kelima, sisi rangkap atau sisi ganda, multiple edge. Dua sisi atau lebih yang menghubungkan sepasang titik. Yang keenam, gelang atau kalang, loop atau self loop atau bekel, sisi yang titik ujungnya sama. Dan yang terakhir, yang ketujuh, suatu sisi dengan titik ujung yang berbeda. Di sini saya akan memberikan contoh soal teori graf. Perhatikan gambar di bawah dan tentukan graf yang A sederhana, B memuat loop, dan C memuat sisi rangkap. Jawabannya adalah graf sederhana adalah G1 karena tidak memuat sisi rangkap maupun loop. Nah, yang kedua, yang ke B yang
Yang B memuat loop. Graf yang memuat loop adalah G3. Perhatikan G3 yaitu pada titik 2 yang ada lingkarannya. Nah, yang C yaitu memuat sisi. Yang C graf yang memuat sisi rangkap adalah graf G2 yaitu pada sisi penghubung titik U dan V. Yang selanjutnya teori algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra sesuai penemunya Edgar Dijkstra adalah sebuah algoritma yang dipakai dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek short path problem. Untuk sebuah graf berarah direct graph, algoritma Dijkstra bekerja dengan membuat jalur ke suatu simpul optimal pada setiap langkah. Pada langkah ke N, setidaknya ada N node yang sudah kita tahu jalur path terpendek. Langkah-langkah algoritma Dijkstra dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, tentukan titik mana yang akan menjadi node awal. Lalu beri bobot jarak pada node pertama ke node terdekat satu persatu. Dijkstra akan melakukan pengembangan pencarian dari satu titik ke titik lain, ke titik selanjutnya, tahap demi tahap. 2. Beri nilai bobot jarak untuk setiap titik ke titik lainnya. Lalu set nilai 0 pada node awal dan nilai tak hingga terhadap node lain belum terisi. 2. Ketiga, set semua node yang belum dilalui dan set node awal sebagai node keberangkatan. Yang keempat, dari node keberangkatan, pertimbangkan node tetangga yang belum dilalui dan hitung jaraknya dari titik keberangkatan. Jika jarak ini lebih kecil dari jarak sebelumnya yang telah terekam sebelumnya, hapus data lama, simpan ulang data jarak dengan jarak yang baru. Yang kelima, saat kita selesai mempertimbangkan setiap jarak terhadap node tetangga, tandai node yang telah dilalui sebagai node dilewati. Node yang dilewati tidak akan pernah dicek kembali. Jarak yang disimpan adalah jarak terakhir yang paling minimal bobotnya. Yang keenam, set node belum dilewati dengan jarak terkecil dari node keberangkatan sebagai node keberangkatan selanjutnya dan ulangi langkah E. Di sini saya akan memberikan contoh soal teori algoritma Dijkstra. Tentukan jarak terpendek dari angka 1 ke 7. Nah, di sini kita memiliki 5 cara. Yang pertama adalah kita melalui jalur 1, 2, 4, dan 7. Hasilnya adalah di sini dari angka 1 ke 2 memiliki angka 2. Kemudian dari angka 2 ke 4 di sini kita memiliki angka 1. Kemudian dari angka 4 ke 7 memiliki angka 5, yaitu kita harus menjumlahkan 2 ditambah 1 ditambah 5, maka hasilnya adalah 8. Kemudian yang kedua, kita memiliki jalur dari angka 1 ke 2, kemudian 2 ke 3, kemudian dari 3 ke 5, kemudian dari 5 ke 4, dan yang terakhir dari 4 ke 7. Nah, seperti sebelumnya, dari angka 1 ke 2 yaitu nilai 2, 2 ke 3 nilainya dari 3, dari 3 ke 5 nilainya dari 5, 5 ke 4 nilainya 4, dan 4 ke 7 adalah nilainya 5. Maka hasilnya adalah 17. Jalur ketiga adalah dari angka 1 ke 2, 2 ke 3, dari angka 3 ke 6, dari angka 6 ke 7. Nah, seperti sebelumnya tadi, kita dari angka 1 ke 2 memiliki angka 2, dari 2 ke 3 memiliki angka 3, 3 ke 6 memiliki angka 5, dan dari 6 ke 7 memiliki angka 8, maka hasilnya adalah 18. Kemudian yang keempat adalah jalur dari angka 1 ke 2 memiliki angka 2, 2 ke 3 memiliki angka 3, 3 ke 4 memiliki angka 7, 7 ini, kemudian 4 ke 4, 2, 3, dan 7 adalah 5, maka hasilnya ada 17. Yang kemudian yang terakhir yaitu jalurnya adalah 1 ke 2 memiliki angka 2, 2 ke
4 angkanya adalah 1, kemudian 4 ke 5 angkanya adalah 4, 5 ke 3 memiliki angka 3, kemudian dari 3 ke 6 memiliki angka 5, 6 ke 8 ke 7 memiliki angka 8, maka hasilnya adalah 23. Maka jarak terpendek dari 1 ke 7 adalah jalur nomor 1 yaitu 1, 1, 2, 4 dan 7. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stopkan.